Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta tim, Bapak-bapak, ibu-ibu, abang, adik, kakak, semua yang ikut dalam kajian hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Semua makhluk di langit dan di bumi memintakan ampun untuk orang yang belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Hattal hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam air, wal namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan untuk orang yang mau belajar. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar isi kandungan Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu. Ada manusia banyak, tapi ada beberapa yang beriman. Di antara yang beriman itu diangkat lagi yang lebih tinggi, yang berilmu. Darajat, beberapa derajat tingkatan. Jadi derajat manusia dalam Islam dimuliakan karena iman dan karena ilmu. Malam ini yang kita kaji adalah ilmu. Tema kita malam ini resolusi 2023. Hari ini kita sudah sampai tanggal 27 Desember tahun 2022. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Hari pagi berubah menjadi siang, siang berubah menjadi petang, petang berubah menjadi malam. Hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Baru saja tahun 2022 di awal, sekarang kita sudah berada di akhir. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Tujuannya dua. Yang pertama, liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqomah. Wa yattakhidha minkum syuhada, siapa yang matinya sebagai syahid. Karena ada orang yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Na'udzubillah. Murtad dia. Kalah dia dengan godaan dunia ini. Maka dibuat Allah ada hari berganti tahun ini, liya'lamallahu alladhina amanu. Siapa yang istiqomah menjaga imannya, siapa yang istiqomah menjaga keyakinannya. Waktu susah dia la ilaha illallah, waktu senang pun la ilaha illallah. Waktu kaya dia la ilaha illallah, waktu melarat pun tetap la ilaha illallah. Waktu lapang dia la ilaha illallah, waktu sempit pun la ilaha illallah. Dan salah satu yang bisa mempertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW ini adalah dengan cara ngaji. Itu maka kita setiap sepekan sekali kita khususkan waktu, hari Selasa, malam Rabu ngaji, dan besok Rabu subuh kita ngaji lagi, membaca kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah. Tema kita malam ini resolusi 2023. Resolusi artinya keputusan. Saya sudah buat keputusan untuk 2022, ketika akan masuk 2022 tahun lalu. Maka di antara kita sudah buat resolusi. Mau nabung, beli kendaraan, punya rumah, menikah, macam-macam. Setiap orang punya target-target keputusan yang sudah diambil, apakah itu antara diri dia dengan diri dia sendiri, atau dia seorang suami dengan istrinya, ini keputusan kita, atau seorang anak kepada orang tuanya, komitmen dia. Nah sekarang resolusi 2023 kita adalah bahwa saya akan menjalankan agama Islam ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia diciptakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk, kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya kepada Allah, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini kafah. Resolusi 2023 akan menjalankan Islam secara kafah, secara total. Ada orang berislam ini cuma 3 kali saja. Waktu lahirnya akikah, waktu nikahnya walimah, waktu matinya takziah. Cara makannya tidak islami, cara berhubungan interaksi sosialnya tidak menurut ajaran agama Islam, jual belinya riba, cara berpolitiknya tidak Islam, cara hubungan sosialnya tidak Islam. Maka kita mau Islam kita tahun 2023, saya akan menjalankan agama Islam secara total kafah. Ideologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ekonomi, semuanya menurut aturan Islam. Agama Islam bukan mantra. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu yang di luar akal, baru dia pakai. Agama Islam ini bukan obat penenang. Di saat tenang lupa Islam, di saat susah baru ingat Islam. Islam way of life. Islam adalah jalan, cara untuk menjalani hidup. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, idza waqa'at az-zubab fi ina'i ahadikum. Kalau jatuh lalat ke tempat air minum kamu, ada air minum terbuka tutupnya, masuk lalat ke dalam. Falyughmishu, maka celupkanlah kedua-duanya. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an. Karena salah satu sayap lalat itu mengandung bakteri penyakit. Wa fil ukhra syifa, dan di salah satu sayapnya lagi ada penyembuh penawar obat. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kita saja ada aturannya diajarkan Islam. Masuk WC kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur malam menghadap ke sebelah kanan, bismika Allahumma ahya wa amut. Apalagi cara berinteraksi sosial, cara berpolitik, cara berekonomi, cara bermuamalah. Apakah kita sudah menjalankan itu secara kafah, secara total? Maka resolusi kita, resolusi saya di 2023, saya akan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Bagaimana kita tahu kafah kalau kita tidak belajar? Maka itulah pentingnya kita ngaji. Ngaji dengan Ustadz Lukman, ngaji dengan Ustadz Somad, ngaji dengan Ustadz Salim, ngaji dengan Buya Yahya, ngaji dengan Ustadz Adi Hidayat. Silakan perbanyak guru mengaji. Karena Imam Bukhari itu gurunya sampai 2000 orang. Untuk mengikis fanatisme kita. Selama guru-guru kita itu benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang kita dapatkan di satu guru, tidak kita ketemu di guru yang lain. Ada yang kita ketemu di guru ini, kita tidak mendapatkannya di sini. Guru kita itu semuanya hebat-hebat semua. Hanya saja yang namanya manusia, ada buku yang dia baca, dibaca oleh guru yang lain. Ada buku ini dibaca oleh guru ini, belum terbaca oleh guru ini. Sedangkan para sahabat Nabi itu pun tidak sama keilmuannya antara Abdullah bin Abbas dengan Abu Bakar Siddiq. Walaupun secara umur Abu Bakar, tapi Abdullah bin Abbas didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Quran. Maka ada spesialisasinya bidang masing-masing. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud, dia lebih pada bacaan Al-Quran. Abdullah bin Abbas, hadis dan tafsir pemahaman Al-Quran. Nah, maka poin pertama yang mesti kita lakukan adalah belajar. Belajar tentang kandungan Al-Quran, belajar tentang hadis Nabi, belajar tentang fikih, belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini belajar ini tidak ada batasannya dalam Islam. Utlubil ilma, tuntulah ilmu, carilah ilmu pengetahuan, minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, hingga ke liang lahat. Dalam Islam diajarkan orang yang sudah di liang lahat sekalipun, tetap dibisikkan ke telinganya,
mau mati sakaratul maut, la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada batasan usia belajar dalam Islam. Belajar supaya kita tahu, oh ternyata saya baru menjalankan agama Islam ini hanya pada ritualnya saja. Hanya pada sholat. Ternyata dalam masalah muamalah, transaksi hutang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai, saya belum Islami. Oh ternyata saya baru menjalankan ajaran agama Islam ini baru pada level ritual ibadah. Sudah puasa, sudah bayar zakat. Tapi dalam masalah hubungan interaksi sosial, ternyata saya masih konvensional. Dari mana kita tahu? Karena kita sudah memahami dengan baik. Kalau kita tidak paham, mana yang konvensional, mana yang syariah, mana yang ajaran Islam, mana yang budaya, maka kita buta. Menurut kita standar yang baik itu, ya baik menurut semua orang. Apalagi zaman sekarang, standar baik itu adalah kalau baik menurut tokoh masyarakat. Siapa yang ditokohkan orang sekarang? Orang yang viral. Apa-apa viral. Baik kalau menurut viral baik. Dalam Islam diajarkan baik itu bukan menurut orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikut orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka kita pahami Al-Quran dengan baik, hadis Nabi dengan baik, bagaimana sejarah Nabi SAW, ada hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad. Kita jalankan Al-Quran, kita jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan fatwa para ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Maka benar menurut Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama, kita jalankan. Jadi yang paling penting yang pertama adalah belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Apakah Ustadz Somad itu masih belajar? Sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih membaca. Saya masih ketemu dengan para habaib ulama. Saya masih minta nasihat dengan para kiai. Saya masih minta doakan. Itu dalam proses belajar. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan. Yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Ilmu bisa kita dapat di buku. Orang Minangkabau mengatakan alam terkembang menjadi guru. Alam semesta yang terkembang ini bisa dijadikan sebagai guru. Belajar tidak hanya terbatas dengan dinding ruang kelas. Belajar tidak hanya terbatas dengan orang per orang. Kita belajar bagaimana kesabaran ayam mengerami telur-telurnya. Kita belajar bagaimana kasih sayang seekor gajah. Badannya berat tapi tidak sampai menginjak anaknya. Kita belajar bagaimana keseriusan burung mencari rezeki sampai masuk ke dalam laut, makanannya di laut, dia tinggal di udara. Bagaimana keseriusan cicak untuk mencari nyamuk, padahal dia nyamuk terbang sementara dia melekat di dinding. Nah, itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang tidak hanya tertulis ditorehkan pena di atas kertas. Jadi proses belajar yang berkesinambungan, belajar yang tidak terbatas, belajar yang unlimited. Ini ya terus kita lanjutkan. Yang kedua, berislam secara ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya kepada Allah, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, melaksanakan ajaran Islam yang bersifat ibadah. Ibadah mahdah, ibadah pure murni ibadah. Salat, puasa, zakat, haji dan umroh bagi yang mampu, berzikir, baca Quran. Nah, ini semua memang ibadah-ibadah yang memang pure murni ritual, yang sifatnya ritual. Nah, ini kita tidak bisa buat-buat sendiri. Nah, misalnya ada di antara kita membuat-buat ibadah, yang ibadah itu seenak pikirannya saja. Berjemur dia di tengah halaman jam 12 siang, berpeluh-peluh. Lalu ketika ditanya, ngapain kamu panas-panas di terik matahari?
Semakin panas, semakin banyak keringat, semakin pusing kepala. Dengan mengangkat tangan, maka semakin besar pahalanya. Tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadah mengikuti hawa nafsu. Man ahdasa, siapa yang membuat ibadah, ma laisa alaihi amruna, yang tidak dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka ibadah itu mardud. Maka semangat yang menggebu-gebu untuk beribadah, tapi tidak dibarengi pengetahuan, itu akan menjadi kesesatan. Nah, jadi menyikapi ritual ini manusia terbagi dua. Yang pertama, amat sangat malas. Nggak mau beribadah sama sekali. Yang kedua, amat sangat bersemangat. Ini selalu bertolak belakang. Bainal ifrat wa tafrid. Ada orang yang sangat malas, sholat malas, baca Quran malas, nggak puasa, nggak sedekah, nggak bayar zakat. Ada orang yang terlalu berlebihan. Nah, ini kedua-duanya tidak benar dalam agama Islam. Ada yang tidak makan sama sekali, ada yang tidak menikah sama sekali, ada yang tidak tidur sama sekali. Dia anggap dengan tidak makan, tidak menikah, tidak tidur, itu dia dekat dengan Tuhan. Maka disindir Allah dalam surat Al-Kahfi, wa yahsabuna annakum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sudah beramal soleh, padahal mereka tidak beramal soleh. Mereka jauh dari Allah. Karena standar amal itu benar menurut Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama. Bukan mengikut hawa nafsu. Tapi saya menikmatinya. Itu namanya beragama rasa-rasa. Beragama ini tidak rasa-rasa. Beragama ini adalah ada dalilnya, ada dasarnya, ada aturannya. Maka kalau udah sesuai menurut Al-Quran, menurut sunnah, wa aqimus sholah, sholatlah kamu dalam Al-Quran. Sholatnya bagaimana? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Maka disebutkanlah dalam sholat itu ada macam-macam sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunat, ada sholat sunat muakkad, ada sholat berjamaah, ada sholat yang dilaksanakan sendirian. Nah, ini semua mesti ritual yang sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya 2023 resolusinya melaksanakan semua ritual ibadah, ibadah yang bersifat badan, ibadah yang bersifat harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, ibadah yang bersifat hati, sabar, ridha, tawakal, qanaah, semuanya mengikut ajaran Islam. Yang selama ini dia beribadah naik ke gunung, mencari tempat-tempat yang ada, bisa buat rezeki jadi lancar, pesugihan. Nah, ini bukan ritual yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengeluarkan diri dari yang tidak ajaran Nabi, yang bukan ajaran Nabi SAW. Secara ritual saya mesti ikut total, all out, kafah menurut ajaran agama Islam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, hubungan interaksi sosial saya mengikut ajaran agama Islam. Ittaqu zulma, jangan zolimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena menzolimi orang itu nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Menunda gaji karyawan, driver, office boy, u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Bayarlah gaji pegawai karyawanmu sebelum kering keringatnya. Selama ini kita merasa yang paling berkuasa. Kamu kalau mau kerja sama saya, kerja sama saya. Kalau tidak, cari tempat lain. Masalah gaji tanggal berapa, itu urusan saya. Setelah kita ngaji, oh ternyata saya salah. Ini kan titipan Allah. Saudara saya itu diuji dengan ketidakberadaannya. Dan saya juga sedang diuji dengan keberadaan saya. Masing-masing kami sedang diuji. Saudara saya itu lulus dengan ketidakberadaan. Saya kok malah nggak lulus. Nah, jadi dengan berhijrah, dengan berislam, kita sedang menyadari posisi kita. Bahwa sebenarnya kita sama-sama sedang diuji. Justru kita yang sedang tidak lulus.
Selama ini cara pandang kita beda. Saya ini dapat nikmat, kamu sedang dapat laknat, kamu ini terkutuk. Saya ini orang yang mulia. Padahal dalam Islam, inna akramakum indallah, yang paling mulia itu bukan bosnya, lalu karyawannya hina, bukan begitu cara pandangnya. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu ya yang paling takut kepada Allah. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita kepada tetangga? Al-muslim, muslim, man salimal Recording in progress. min lisanihi wa yadi. Selamat orang lain dari lidahnya, kata-katanya tidak kasar. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan perbuatan baik kamu dengan bil manni, mengungkit-ungkit. Kalau bukan karena saya, kalau bukan saya yang nyekolahkan kamu, kalau bukan saya yang bantu kamu dulu. Wal adha, menyakiti hati orang lain. Dalam Islam diajarkan bagaimana berempati. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kita berkasih sayang kepada saudara kita karena Allah. Nanti orang-orang yang berinteraksi sosial karena Allah, dia akan dicari Allah di akhirat, di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku mau beri mereka naungan di panas terik yang tidak ada atap itu. Aku mau beri mereka naungan, atap, tenda, payung. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tidak ada naungan kecuali aku. Bagaimana seorang ketika menyayangi saudaranya, dia katakan, ini uhibbuka fillah. Aku sayang kepadamu karena Allah. Kalau sudah sayang karena Allah, jangan biarkan dia mabuk. Kalau sudah sayang karena Allah, jangan dibiarkan dia masih bergelimang dengan riba. Kalau sayang karena Allah, jangan biarkan dia nggak sholat. Nah, ini semua adalah bentuk rasa kasih sayang karena Allah. Kalau sayangnya bukan karena Allah, ya biarkan aja dia sakau, biarkan aja dia nggak sholat, biarkan dia pacaran. Yang penting kan menyenangkan hatinya. Dalam Islam bukan menyenangkan hatinya. Bagaimana dia bisa berada selamat di jalan Allah, jangan sampai diazab. Jadi cara pandang kita berubah. Yang penting menyenangkan hatinya aja, apa yang mau dia buat ya terserah, yang penting hatinya senang. Oh, nggak bisa begitu. Karena dalam Islam ada aturan, ada halal, ada haram, ada boleh, ada nggak boleh. Di masyarakat yang sangat liberal sekalipun, ternyata masih ada pantangan-pantangan. Ternyata tidak semua daerah di Eropa, di Amerika, kaum nudis yang tidak berpakaian boleh. Di beberapa tempat nggak boleh masuk. Jadi ternyata tergantung kesepakatan sekelompok masyarakat. Tidak di semua negara LGBT merajalela. Buktinya Rusia tidak membenarkan. Jadi bagaimana kita tidak mengikuti perasaan, tidak mengikuti selera orang banyak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia ini sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Kalau kita mau ingin semua orang senang, enggak bakalan ada semua orang senang. Yang namanya orang senang, tidak senang itu selalu ada. Jadi kalau ada orang tidak senang ke kita, hanya kita nasihati kenapa enggak sholat, kenapa enggak zakat, kenapa kamu masih mabuk, kenapa masih pakai narkoba, kenapa pacaran, kenapa LGBT. Lalu dia tidak senang ke kita. Yaitu ibadah. Yang menyusahkan hati, yang merisaukan pikiran itu ibadah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin. Yang menyusahkan hati, yang merisaukan. Teman-teman saya dulu waktu saya masih sama-sama mabuk, enak Pak Ustadz, sama-sama akrab. Waktu masih sama-sama main judi, waktu saya masih sama-sama riba, tapi sekarang saya dikucilkan. Itu ibadah. Jadi selama ini kita menganggap yang namanya ibadah itu baca Yasin, tahlil, zikir, baca Quran, baca maulid. Tapi ada satu ibadah lagi, ketika kita istiqomah menjalankan agama ini, lalu ada orang yang tidak senang, sebagaimana tidak senangnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan kepada Nabi SAW, itu ibadah. Kesusahan menjalankan agama Allah itu adalah ibadah. Nah, jadi bagaimana semuanya menurut ajaran agama Islam. Bukan mengikut selera akal pikiran kita. Bukan mengikuti kehendak hawa nafsu kita. Kalau kehendak hawa nafsu yang diperturutkan, maka kita akan tersesat amat sangat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat,
bagaimana keuangan kita menurut ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Saya mau minjam uang Pak Ustadz, berapa? 10 juta. Oke, bawa kertas ya. Matre 10.000, nanti ada 2 orang saksinya laki-laki. Kalau nggak ada 2 saksi laki-laki, 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Malah marah, emosi. Ustaz nggak percaya sama saya kan udah ngaji, nah ini berarti belum kafah. Karena ketika ada orang minta surat perjanjian, minta ada yang nulis, ditulis bayarnya tanggal berapa, sesungguhnya dia bukan masalah percaya nggak percaya, dia sedang menjalankan ajaran Islam. Jadi kalau kita sama-sama paham, kita tidak akan tersinggung, kita tidak akan sensi. Dia sedang menjalankan ajaran Islam, kenapa saya mesti marah? Itu kan disuruh Allah SWT dalam Al-Baqarah 282. Maka waliyaktub bainakum katibun bil adli, angkatlah seorang penulis yang adil. Walai abakatibun ayaktuba kama allamahullah, yang nulis juga jangan enggan-engganan. Udahlah, nggak usah ditulis lah, cuman sedikit aja, kenapa? Ini bahaya, nanti orang bikin makan haram. Wastashidu syahidaini min rijalikum, mesti disaksikan 2 orang saksi laki-laki. Ilam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang saksi laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 saksi perempuan, antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, fatudzakkir ihdahumal ukhra, maka akan diingatkan oleh yang satunya. Oh, kamu udah ingatkan dia belum bayar ini, tanggalnya udah, limit waktunya udah dekat, udah sampai. Ketika udah sampai ditanya lagi, fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kamu bisa bayar tanggal 1 Januari 2023? Belum. Fanaziratun ilai maisarah, kasih lagi batasan. Saya kasih sebulan ya. Nah, nanti kalau udah sebulan ini tolong, karena saya perlu juga. Ternyata udah dikasih sebulan, enggak juga. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu mau sedekahkan, kebetulan Allah kasih rezeki di tempat yang lain, ya udahlah sedekahkan aja. Daripada lebih banyak ongkos minyak nagihnya daripada uang yang mau ditagih, daripada sakit hati, ya udah sedekahkan aja. Nah, aturan-aturan ini ada begitu detailnya dalam Islam, dalam fikih muamalat, fikih keuangan, fikih ekonomi syariah, gadai menggadai, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau ada orang menggadaikan barangnya ke kita, minjam uang, kalau sekedar hutang piutang minjam, nggak ada barang jaminan. Tapi kata dia, ini ada tanah saya Ustadz, 2 hektar, tanamannya padi. Sementara saya minjam uang, ya ini sebagai gadainya, sebagai jaminannya. Itu nggak boleh diambil, kebun kelapa, kebun durian, kebun sawah. Karena kalau diambil itu, saya ambil itu, berarti saya mengambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada manfaatnya di dalam, berarti sudah terjebak pada riba. Jadi selama ini mungkin secara hubungan sosial bertetangga sudah Islami. Ritualnya juga sholatnya, puasa sunatnya udah. Tapi ketika masalah keuangan ini masih belum Islami. Masih belum mengikut ajaran Islam. Masih lagi mengikut ajaran ribawi, tradisi nenek moyang, jahiliyah. Maka mesti kita perbaiki. Resolusi saya 2023, saya mesti menjalankan Islam secara kafah. Yang terakhir, poin yang kelima, bagaimana dalam hal memilih pemimpin. Juga kita melihat innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, orangnya adil. Lalu kemudian syarat yang paling utama adalah iman kepada Allah. Orang adil, syarat adil itu adalah iman. Bagaimana dia mau adil kepada manusia, kepada kholiknya saja dia tidak adil. Bagaimana dia mau adil kepada sesama manusia? Sedangkan ke Allah penciptanya aja dia nggak adil. Jadi adil bukan hanya sekedar 100
50 bagi 50, 50-50. Bukan begitu. Adil itu bukan begitu. Adil itu adalah menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi kalau menyembah Allah, ya Allah. Kalau selain Allah disembah pokok kayu, batu, hantu, dia tidak adil. Dia tidak adil pada penciptanya, dia tidak, karena tidak menempatkan pada tempatnya. Ya, jadi bagaimana dalam Islam kita diajarkan idza kuntum salasatan, idza kana salasatun fi safarin. Kalau ada 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah 3 orang itu bermusyawarah untuk mengangkat satu pemimpin berdasarkan syura, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, maka dimusyawarahkanlah di antara mereka. Nah, ini semua sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Lebih kurang setengah jam saya sampaikan 5 poin yang besar-besar resolusi 2023. Saya mesti berilmu, belajar. Saya mesti ritual secara Islam, jangan sampai ikut perasaan. Saya mesti menjalin hubungan sesama saudara dengan cara yang Islami. Saya mesti berinteraksi ekonomi secara Islami. Saya mesti memilih pemimpin dengan cara yang Islami. Bukan dengan mengikut hawa nafsu, bukan ikut selera, bukan ikut kemauan banyak orang. Tapi ati Allah, ikutlah Allah, Al-Quran, wa ati'ur Rasul, ikutlah Rasulullah, sunnah Nabi, wa ulil amri, ikutlah pemimpin, ulama, pewaris para Nabi. Itu Bang Alvin Firdaus, pengantar dialog kita pada malam hari ini. Resolusi 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.